إياك نعبد وإياك نستعين. Di sini ada pertanyaan. Pertanyaan ini yang isinya ada sebuah tulisan yang menyebar di tengah-tengah kaum muslimin melalui media sosial, yang intinya bahwa tulisan ini kandungannya adalah menolak apa yang menjadi himbauan dari pemerintah yang dikuatkan dengan fatwa-fatwa MUI dari berbagai daerah yang melarang sholat di masjid dengan alasan bahwa justru di saat munculnya wabah pandemi ini, wabah corona ini, seharusnya kita ke masjid, seharusnya kita memakmurkan masjid, bukannya malah menjauhkan diri dari masjid. Lalu disebutkan beberapa riwayat, diantaranya hadis Anas bahwa Rasulullah SAW mengatakan, Inna Allah Ta'ala idza anzala ahatan minas sama'i ala ahli al-ard surifat an ummaril masajid, bahwa Allah Jalla wa'ala apabila menurunkan wabah dari langit kepada penduduk bumi, maka akan dipalingkan dari orang-orang yang memakmurkan masjid, sehingga orang-orang yang memakmurkan masjid itu tidak akan terkena wabah tersebut. Begitu maksud dari tulisan ini, sambil membawakan beberapa riwayat tersebut. Ma'asyiral muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum, hendaknya kita mengetahui terlebih dahulu bahwa hadis-hadis yang disebutkan ini dalam tulisan ini yang semakna dengan apa yang saya sebutkan tadi, tidak satupun yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak satupun yang sahih diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu telah diterangkan oleh para ulama, di antaranya Imam Al-Albani rahimahullah di dalam Dhaiful Jami' Al-Shaghir, di dalam silsilah al-hadits ad-dhaifah al-mawdu'ah, bahwa tidak satupun dari riwayat itu yang sahih bahwa orang-orang yang memakmurkan masjid itu akan dicegah dari terkena wabah virus tersebut, ya. Sehingga menyebabkan sebagian kaum muslimin yang tidak mengerti tentang agama Allah Subhanahu wa taala, mana yang sahih dan mana yang batil, itu termakan dengan riwayat-riwayat yang lemah ini dan tetap nekat untuk melanggar aturan pemerintah dan tetap mengerjakan salat di masjid secara berjamaah, yang menyebabkan timbulnya kontak fisik antara satu dengan yang lain. Dalam keadaan hadis-hadis tersebut tidak satupun yang sahih, sebagian riwayatnya mungkar, sebagian riwayatnya lemah. Dan bahkan riwayat-riwayat itu menyelisihi riwayat yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza anzalallahu biqaumin 'adzaban asabal 'adzaba man kana fihim, thumma bu'itsu 'ala a'malihim." Apabila Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab, siksaan, maka azab itu akan menimpa siapa saja yang ada di wilayah tersebut. Jadi tidak membedakan antara yang saleh dan yang taleh, yang bertakwa dan yang fajir, tidak dibedakan. Siapapun bisa terkena siksaan itu. Kemudian nanti mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan amalan-amalan mereka. Kaum mukminin tetap menjadikan apa yang telah mereka amalkan, menjadikan mereka sebagai hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala karena mereka saleh. Adapun kaum kufar, fujar, maka mereka akan menanti azab dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika Syekh Al-Albani rahimahullah menyebutkan kelemahan dari riwayat-riwayat ini, maka beliau mengatakan ketika menyebutkan hadis ini bahwa apabila Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada satu kaum, itu akan menimpa siapa saja yang ada di wilayah itu. Lalu mereka nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan apa yang telah mereka amalkan di dunia. Kata beliau, "Fahadha bi umumihi yashmal ummaral masajidi wa ghairahum." Bahwa hadis ini secara umum mencakup orang-orang yang memakmurkan masjid dan selain mereka. Jadi mencakup seluruhnya, siapa saja bisa terkena. Jadi hadis-hadis ini tidak satupun yang sahih. Barakallahu fikum. Yang wajib bagi seorang untuk beramal berdasarkan yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan berpegang kepada riwayat-riwayat yang sama sekali tidak bisa dipertanggungjawabkan tentang kebenarannya, tentang kesahihannya, tentang keabsahannya. Kemudian yang kedua, kita melihat secara realita sudah berapa banyak mereka akibat kumpul-kumpulnya sebagian di masjid, ya. Meskipun yang disebut sebagai ijtima' ulama, ternyata akibatnya menyebabkan terjadinya penyebaran virus COVID-19 ini di
berbagai wilayah akibat dari terjadinya perkumpulan itu, berkumpulnya mereka. Ada sebagian masjid karena berkumpulnya mereka di masjid, akhirnya yang lain itu terjangkiti virus ini. Akhirnya seluruh orang ada di masjid itu harus diisolasi. Banyak berita-berita tentang hal ini. Jadi bertentangan dengan waqi', dengan kenyataan yang ada. Kemudian yang ketiga, bahwa di sana sudah ada tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menghadapi wabah, yaitu dengan melakukan al-hajar as-sihhi, atau yang diistilahkan dengan lockdown atau isolasi atau karantina atau PSBB atau apa saja namanya. Hal itu disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pada masa Amr bin al-As, masa khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu taala ketika terjadinya penyebaran wabah ta'un amwas di negeri Syam, maka Amr bin al-As radhiyallahu taala yang menggantikan Muadz bin Jabal yang meninggal disebabkan karena beliau juga terkena wabah ta'un tersebut, maka Amr bin al-As memerintahkan kepada kaum muslimin, tajabbalu fil jibal, kalian mendatangi bukit-bukit, yakni kalian mengasingkan diri, tinggalkan perkotaan, datangi bukit-bukit untuk menyelamatkan diri kalian. Dan berita ini sampai kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan Umar bin Khattab tidak mencela apa yang menjadi keputusan dari Amr bin al-As, dan akhirnya dengan itu selamat mereka yang melakukan isolasi. Kemudian ditambah lagi dengan keterangan dari ahli kesehatan bahwa yang menjadi sebab tertularnya virus ini ketika adanya kontak fisik antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, para ahli kesehatan menasihatkan untuk menghindari kerumunan, menghindari kontak fisik, menghindari terjadinya kedekatan satu dengan yang lain. Yang boleh jadi dengan hal tersebut akan menjadi sebab semakin menularnya penyakit ini yang kita tidak mengetahui kapan ini selesai. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Azza wa Jalla segera mengangkat wabah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkatnya dan menyelamatkan hamba-hamba Allah Azza wa Jalla kaum muslimin dari wabah ini. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kesimpulannya bahwa riwayat-riwayat yang disebutkan dalam tulisan tersebut tidak satupun yang sahih, tidak satupun yang sahih. Dan pada tulisan ini pada bagian akhir juga disebutkan perkataan Asy-Sya'bi. Perkataan Asy-Sya'bi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Beliau mengatakan kanu idza faragu min syai' ataul masajid, bahwa mereka, yaitu para ulama salaf, para tabi'in, para sahabat, apabila mereka telah faragu, demikian yang saya baca dalam riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, itu lafadznya faragu. Faragu itu artinya selesai. Tapi di sini yang disebarkan dalam selebaran tersebut itu disebut apabila ketakutan dari sesuatu. Para sahabat apabila ketakutan dari sesuatu. Padahal riwayatnya faragu, apabila mereka selesai dari sesuatu, yaitu selesai dari melakukan sesuatu, maka mereka mendatangi masjid karena hati-hati mereka selalu rindu kepada masjid. Jadi tidak ada kaitannya dengan permasalahan wabah. Anggaplah terjemahannya itu benar, ketakutan dari sesuatu maka mereka mendatangi masjid, juga tidak ada kaitannya dengan permasalahan wabah. Dan memang demikian semestinya. Kalau ada sesuatu yang menimpa kita, ya datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap menegakkan ibadah, termasuk sholat berjamaah di masjid. Tapi karena kondisi yang ada sekarang ini tidak memungkinkan, disebabkan karena menyebarnya virus akibat dari kontak fisik, akibat dari berkumpulnya satu dengan yang lain. Inilah yang kemudian para ulama memfatwakan bahwa hendaknya dihindari segala hal-hal yang dapat menimbulkan kemudaratan tersebut bagi diri sendiri, demikian pula bagi orang lain. Saya kira ini yang menjadi jawaban dari apa yang ditanyakan tentang permasalahan ini. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.